Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semuanya? Sehat. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Semuanya? Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Semoga serangkaian kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oke, sebelum kita memasuki kegiatan pembelajaran kita, coba dicek apakah sudah bersih ruang kelas kita? Siap untuk belajar? Pada pertemuan minggu lalu kita udah belajar tentang apa? Masih ingat nggak? Tentang apa? Komputasional. Jadi bab 2 yaitu cara berpikir secara sistematis dan logis. Yaitu sistematis itu apa? Teratur. Logis itu masuk akal ya. Oke, pada pertemuan minggu ini kita akan belajar tentang apa sih itu kecerdasan artifisial dan mesin cerdas dan non cerdas. Dalam kita hari ini, siswa dapat menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial dengan contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan apa itu mesin cerdas dan non cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis benda yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, ada pertanyaan. Pernah nggak kalian melihat gambar-gambar yang ditampilkan di depan? Yang depan ini adalah, kalian tahu? Mobil. Mobil apa? Tidak tahu. Motor. Udah pernah lihat ya? Di mana? Di sini? Oh, di YouTube. Kalau di Indonesia udah ada? Terus yang kedua apa? Sapu atau pembersih lantai. Kemudian yang ketiga, jadi yang akhir-akhir ini banyak sering orang menggunakan dia seperti Gemini AI ya. Banyak sekarang beberapa orang itu menggunakan untuk mengedit foto ya, foto-foto yang sesuai dengan pilihan kalian yang lebih tampilannya lebih bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
menjelaskan apa itu mesin cerdas dan non-cerdas dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis benda yang termasuk ke dalam mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Oke, ada pertanyaan. Pernah nggak kalian melihat gambar-gambar yang ditampilkan di depan? Yang depan ini adalah apa? Kalian tahu? Mobil. Mobil. Mobil apa? Tidak tahu. Motor. Udah pernah lihat ya? Di mana? Di sini? Oh, di YouTube. Kalau di Indonesia udah ada? Terus yang kedua apa? Vakum atau pembersih lantai. Kemudian yang ketiga, jadi ya, yang akhir-akhir ini banyak sering orang menggunakan. Dia seperti dunia AI ya. Banyak sekarang beberapa orang itu menggunakan untuk mengedit foto ya, foto-foto yang sesuai dengan pilihan kalian yang lebih tampilannya lebih bagus ya. Makanya kalian mau berada di belakang komputer, pernah lihat kan? Nah, itu pakai ChatGPT atau Gemini AI. Tapi ada prompt-nya, ada petunjuknya, ada kata-kata yang harus dimasukkan ya. Kemudian yang di sebelah selanjutnya di sini ada apa? Mesin cucinya sabunnya satu apa dua? Satu. Kalau kalian di rumah punya yang satu apa dua? Kalau yang mesin cuci yang satu ini biasanya harganya lebih mahal. Terus yang selanjutnya gambar apa? Terus yang selanjutnya blender itu apa? Untuk membuat jus, kemudian menggiling dan bumbu kalian ya. Yang terakhir adalah kipas. Di rumah ada kalian kan beberapa benda yang ini? Ada? Oke. Bagaimana? Agar kalian lebih paham dan lebih jelas, silakan dilihat dulu video berikutnya. Semakin banyak mobil dan pengendara bergantung pada sistem penyokong, misalnya agar bisa tetap berada di jalur yang benar. Juga ada sistem pengereman otomatis, tapi masih perlu lebih banyak teknologi lain. Radar and camera, Radar dan kamera saja tidak cukup. this, but together with LiDAR adalah sistem yang lebih handal. the robustness we are looking for. LiDAR adalah singkatan dari Light Detection and Ranging. Sistem ini menggunakan teknologi laser. Teknologi ini juga bisa ditemukan pada robot penyedot debu atau di smartphones yang memungkinkan ponsel pintar melakukan pemindaian 3 dimensional. Teknologi pemindaian dengan laser juga digunakan pada manuver pesawat di ruang angkasa. SpaceX Dragon menggunakan LiDAR. SpaceX mengembangkan sistemnya sendiri dan saya mendukung itu. Karena LiDAR penting dalam hal ini. I spearheaded that effort first. Tapi untuk mobil, ini bodoh, mahal, dan tidak perlu. It's expensive and unnecessary. Sebagian besar kendaraan bisa menggunakan pengendalian otomatis, tetapi tidak sepenuhnya. Pengemudi tetap harus ada. Di bidang teknik ini disebut level 2. There's a very high demand. Permintaan pasar untuk kendaraan level 2 sangat tinggi. Jadi kami memutuskan untuk fokus ke pasar ini. Tapi tidak harus dengan LiDAR. Kami lebih fokus mengembangkan teknologi lain. Pengembangan terutama pada teknologi seperti sensor video dan sensor radar. Like video perception, video sensors, but also radar sensors. Jadi perusahaan peralatan otomotif Bosch mengutamakan pengembangan teknologi yang sudah mereka miliki dan masih menunggu perkembangan pasar. Pengendalian otonom juga jadi
utama di pameran mobil IAA di München. We see that if Di you masa depan, mobil-mobil akan bergerak secara otonom dan LiDAR dibutuhkan sebagai teknologi untuk sistem transportasi di jalan. start in the next Jadi kami akan mulai dalam skala kecil dan makin bertambah 5, 6, 7 tahun lagi. time till the next 5, 6, 7 years. Di jalan-jalan di San Francisco, mobil-mobil yang sebelumnya otonom sudah lalu lalang dalam tahap uji coba. Dari gambar dari video yang barusan Ibu tampilkan, apa sih itu AI? Penjelasan artifisial atau AI itu dibaca adalah AI adalah program komputer yang bisa berpikir dan belajar seperti manusia. AI ini tidak hanya mengikuti perintah ya, tetapi juga bisa membuat keputusan sendiri dari data yang dia punya. Contoh sederhana, saat kita mengobrol dengan asisten Google, kemudian mereka adalah contoh AI yang bisa mengerti dan menjawab pertanyaan kita seperti GPS. Tahu GPS? Apa GPS?
drakor, yang pecinta drakor, kemudian pecinta dracing itu ada ya di Netflix. Dan tidak itu juga, film mana yang untuk usia kalian itu juga ada. Jadi kalau mau nonton film itu tontonlah sesuai usia kalian. Di HP itu juga bisa kok dikontrol ya. Ada pengontrolan orang tua. Bukan biar supaya kalian itu tidak menyasar ya. Macam-macam untuk penonton yang bukan di usia kalian ya. Oke, kemudian Spotify. Yang Spotify ini adalah apa? Aplikasi yang bisa digunakan untuk mendengarkan musik. Kemudian apalagi berdasarkan riwayat tontonan dengan yang kalian mau ya Spotify ini. Kemudian yang selanjutnya adalah robot industri. Robot yang dilatih untuk melakukan tugas-tugas kompleks seperti di pabrik, kemudian seperti merakit produk atau mengelas. Robot sekarang ini juga banyak ya, sudah ada di Jakarta itu. Kemarin dulu sempat dapat cerita waktu Pak Regi pelatihan di Jakarta itu, salah satu pelayanannya itu adalah menggunakan robot. Nah, sehingga para pelayan itu sudah dibantu oleh robot. Kemudian kita masuk ke mesin non cerdas. Mesin non cerdas ini adalah mesin yang beroperasi berdasarkan instruksi atau program yang ditentukan sebelumnya. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk belajar, kemudian beradaptasi, membuat keputusan sendiri. Tugas mereka itu sangat spesifik dan fleksibel. Ciri-ciri mesin non cerdas: tidak dapat belajar. Di sini maksudnya mesin ini hanya menjalankan perintahnya saja yang telah diprogram. Ya. Kemudian mereka tidak bisa belajar dari kesalahan atau pengalaman. Kemudian tidak ada adaptifnya. Jika terjadi perubahan sesuai kondisi, mereka tidak bisa menyesuaikan diri atau membutuhkan program baru. Kalau yang mesin cerdas tadi bisa ya, sesuai dengan kondisi atau lingkungannya, perubahan lingkungan. Kemudian tugas spesifik, hanya bisa melakukan atau beberapa tugas yang telah ditetapkan dengan akurat. Tidak otonom, membutuhkan input atau kontrol dari manusia untuk beroperasi. Contoh mesin non cerdas: kalkulator. Pernah menggunakan kalkulator? Ya, kalkulator tugasnya cuma bisa hitung aja. Ya, kalau selebihnya tidak bisa. Makanya itu
Kelompok mana yang sudah? Kelompok C. Oke. Kelompok A udah? Kelompok yang lainnya? Kelompok A udah? Iya, ini. Izinkan kami mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang mesin cerdas dan cerdas. Baiklah, hasil diskusi akan disampaikan kepada Rega. Dipersilakan. Hasil diskusi dari game mesin cerdas, mobil otonom, robot vakum, cat gigi, Google Shopee, laptop, smartphone, mesin non cerdas, perangkat, kipas, kalkulator, oven, tas. Ini ada Skripka, anaknya Tom, mesin non cerdas, Google Maps, anaknya mesin cerdas, ya, smartphone, cerdas, Kemudian smartphone. arahnya ke mesin cerdas, pas ke non cerdas. Kalkulator, ini gambarnya, jenis non cerdas, smartphone dengan akses suara cerdas, mesin cuci satu tabung non cerdas, Cerdas. tas non cerdas, robot vakum cerdas. Pertanyaan, apa perbedaan utama mesin cerdas dan mesin non cerdas? Karena mesin cerdas menggunakan AI. Apakah semua mesin cerdas itu lebih baik? Ya, karena lebih cepat membantu pekerjaan manusia. Apakah dua mesin cerdas yang ada di sekitar laptop Demikianlah hasil dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang bertanya? Ya. Ada? Ada nggak? Kenapa kelebihan dari Lebih cepat membantu pekerjaan manusia. cepat dalam membantu pekerjaan
lansia. Oke. Ada lagi nggak? Ada satu lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengevaluasi ya hasil dari klasifikasi kelompok. Kelompok tadi berapa kelompok? B ya. Tadi ada yang memperhatikan nggak? Di bagian yang lembar kerja kelompok yang bagian ini ada gambar komputernya, ada gambar kalkulator. Kelompok B tadi menyebutkan mesin tabung. Satu tabung itu adalah mesin non cerdas. Kalau menurut kalian, mesin non cerdas atau mesin cerdas? Cerdas, karena di awal sudah ibu. Kemudian tadi ada yang bertanya, apa kelebihan dari mesin cerdas? Karena mesin cerdas itu adalah bisa membantu meringankan pekerjaan manusia dengan efektif dan efisien. Ya. Kekurangannya ada, pasti ada. Apa? Pasti harganya lebih mahal. Oke, sampai di sini paham? Paham. Sudah paham? Ibu sudah menyiapkan lembar evaluasi. Silakan dikerjakan. Ini mengerjakan sendiri-sendiri ya, bukan berkelompok lagi. Iya. Tulis namanya. Mana penamu? Sudah? Silakan dibuka. Kayaknya udah paham semuanya ya? Oke, kalau ibu baca sepintas, bagus. Kalian udah banyak menguasai materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sebelum tutup, ibu akan
video tadi di awal itu, atau pas maju jadi bermain game, permainan game yang keras atau yang mana? Coba. Ada bisa yang ingin